teman-teman, saat sekarang ini saya di rumah seorang desainer batik. Makanya itu saya lagi pakai batik nih. Saya pakai batik, ya, biar keren. Tapi tetap pakai topi ciri khas kita Pandu. Saya udah konfirmasi, alhamdulillah orangnya ada di dalam. Jadi orang yang akan kita temui ini seorang desainer batik terkemuka mancanegara. Yuk kita ke dalam. Oke. Assalamualaikum. Oke, Pandu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirator kali ini kita seorang, ya, budayawan, terusnya fashion designer dan batik filosofi, ya Mas. Yes. Ya, filosofi batik filosofi. Terusnya berangkat dari seorang desainer yang berkiprah di mancanegara, khususnya di luar negeri, di London. Terusnya akhirnya sering bolak-balik ke South Africa, ya, sampai akhirnya membuat batik untuk sang presiden Nelson Mandela. Wow, keren banget. Wow, keren banget. Ya, keren banget. Beliau juga akhirnya datang ke Indonesia, balik lagi ke Indonesia karena cinta dengan tanah air kita ini. Beliau juga menekuni batik pewarna alam, ya, batik pewarna alam, warisan budaya nenek moyang Nan Adi Luhung, ya. Maaf, spelling saya nggak pas. Kalau spelling saya nggak pas, terusnya melihat keprihatinan para pembatik di Indonesia. Betul. Yang membuang batik pewarnaan limbah, ya. Akhirnya beliau memotivasi mereka, terusnya mengedukasi mereka untuk meminimalis atau kalau bisa stop memakai pewarnaan kimia. Yes. Nenek moyang kita itu dulu menggunakan warna-warna alam yang tumbuh subur, memang hanya di Indonesia. Wow, keren. Ya. Wow, keren. Ya. Wow, keren. Jadi beliau bikin pewarna dari daun, tumbuhan, buah-buahan, terusnya akar, kayu, dan abu volcano. Oh, abu gunung Merapi, ya. Wah, banyak, semuanya dari alam, ya. Jadi bahan kimia diminimalisir. Dia pun dosen lepas, ya. Bolak-balik terus ke negara. Ya, sebenarnya ini ya misinya keliling dunia. Karena pandemi ini. Oke. Ya. Kalau rutinnya masih di Bahrain. Ya, setiap 4 bulan ke sana di University of Bahrain. University of Bahrain mengajar di Fakultas Art. Ya, Fakultas Seni. Art of Bahrain. Art of Bahrain. Beliau adalah Mas Nanang Sarna. Ya, selamat datang. Terima kasih, Mas. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya panggil Mas, Kak, atau Abang? Mas Nanang. Mas Nanang aja ya, sesuai wong Jawa. Yes. Kebetulan Mas Nanang ini dari Solo kalau nggak salah. Ya, saya dari Solo. Exactly tempatnya itu dari Pengging. Pengging. Pengging itu bekas kerajaan Pengging. Kalau kita dulu belajar akan sejarah Pengging, itu ada Pengging Sepuh. Pengging Sepuh. Pengging itu cikal bakalnya Mangkunegaran, kerajaan-kerajaan. Wah. Pandu Indonesia, kita belajar sejarah lagi ya, Pengging dan segala macamnya. Oke, Mas Nanang, bisa ceritain nggak awal Mas Nanang berkecimpung di dunia batik ini? Oke, kalau dulu sih saya itu ya karena saya lahir itu juga sudah dengan batik. Lahir dengan batik. Karena kan kalau orang Jawa itu begitu lahir itu di bedong pakai kain. Oh ya. Kain batik. Ya. Cuma ya waktu dulu saya appreciate dengan batik. Karena ya kenapa ya merasa bahwa batik itu sudah sudah menyatu dengan kita, not something special. Tapi setelah saya tinggal di luar negeri dan saya belajar tentang filosofi batik. Filosofi batik, di mana tuh Mas?
sebenarnya filosofi batik itu yang menulis juga nenek moyang kita. Oh, Ya, karena kenapa nenek moyang kita mewariskan batik itu, walaupun beribu-ribu batik itu, satu-satu itu ada torehan, ada apa ya, ada harapan, ada doa. Itu yang sangat-sangat indah sekali. oh iya iya. Ya. Banyak orang nggak tahu ya, semua orang pikir asal membatik Iya. asal menoreh, menulis, menaruhkan tintanya. Betul, ya. Padahal nenek moyang kita itu sudah begitu, sudah membuat apa ya, membuat ini harapan, doa. Bahkan sebelum mengerjakan sesuatu untuk membatik pun, beliau itu dulu berdoa dulu. Ya, dimantapkan hati, kolbunya. Iya. Karena dengan doa dia, and then batik itu walaupun beribu-ribu batik, macam batik itu, satu-satu ada harapan, satu-satu ada doa, satu-satu ada title, ada namanya itu yaitu istilahnya itu seperti filosofi kehidupan yang harmoni. Oh, Yes, iya. yang sangat bagus, sangat harmoni, sangat ramah lingkungan. Iya. Ya, yang sekarang itu kan dielolokan Go Green. Go Green. Nenek moyang kita dulu sudah mengeterapkan dengan hari-hari, dengan begitu cara membuang limbah pun itu nenek moyang kita sudah diolah sedemikian rupa menjadikan pupuk di dalam pekarangan kita bila itu terbuang di pekarangan rumah kita. Kalaupun akan terbuang ke sungai atau ini, itu tidak akan merusak ekosistem di dalam sungai itu. And kenapa saya sangat prihatin sekali di era sekarang itu yang mungkin sudah ratusan tahun ya melakukan bangsa Indonesia itu membatik dan membuang limbah batik itu di sungai-sungai. Iya. Wah, dulu saya sangat terkaget-kaget sekali waktu kalau saya pulang ke Indonesia itu, destination saya pertama itu mau ke pembatik. Yes, karena saya memang sudah ada pembatik-pembatik yang ada di Solo, ada di Pekalongan, ada di Cirebon. Iya. Ya, and waktu itu saya kebetulan saya dari Jakarta terbang ke mau ke ini Pekalongan itu, terbang ke ini Semarang dulu. Yeah. Semarang itu kita naik dijemput sama pembatik saya, sama sahabat saya. Oke. And dari Semarang menuju ke mana Pekalongan itu, setiap jalan itu kita menyusurin pinggiran sungai. Iya. Wah, saya perhatikan sungai itu banyak di situ, banyak orang mandi, mencuci, and then beraktivitas dengan membersihkan badan atau apa menggunakan air itu. And suddenly saya ingat dan terheran-heran saya tanya sama kawan saya yang membawa saya, Mas, itu kenapa kemarin air kayaknya seperti warnanya hijau, sekarang kenapa kok agak kemerah-merahan? And dia dengan innocent-nya dia cuman bicara, oh kemarin mungkin pembatik lagi nyelup warna merah, jadi kemarin warna merah, sekarang lagi warna hijau, jadi warna hijau atau besok kuning, jadi pelangi. Yes, wah, itu yang menjadikan saya terkaget-kaget. Iya. Oh, saya melihat saudara-saudara kita bangsa Indonesia menggunakan air yang sudah berkontaminasi dengan kimia. Yes. Dia untuk mandi, untuk mencuci, untuk beraktivitas dalam kebersihan menggunakan air itu, dan sampai kapan? Betul. Dan saya memang sungguh sangat prihatin. And kebetulan juga saya itu belajar di sini itu, saya belajar memang untuk pewarnaan alam, warisan budaya nenek moyang nan adiluhung. Artinya adalah nenek moyang kita itu mewariskan suatu seni itu
sangat luar biasa ya Mas ya. Yes, and bisa diterapkan dengan segala situasi apapun. Itu adalah seperti ular-ular seperti contoh yang bagus-bagus, seperti seperti nasihat ya, tapi dituangkan dengan batik. Yeah. Kenapa kok seperti nasihat? Filsafat filosofi ya penuh. Exactly. Dan yang sangat dalam. Iya. Yeah. Bukan filosofi yang ece. Sorry. Yeah. kata tanya Mas. Terus jadi pekerjaan Mas Nanang sebelum membatik itu apa? Okay. Well, apa memang sudah dari dulu sebagai pembatik? Dulu saya itu fashion designer. Fashion designer. Ya, saya juga tinggal di London, itu juga bikin karya-karya saya dan dijual di sana. Tapi tetap produksi utamanya itu ada di Indonesia. Jadi ya saya mondar-mandir. Pada waktu tahun 91 itu di Indonesia, di Jakarta, itu ada OPEC delegasi. Kalau ingat ada OPEC. Yes, itu kan ada kongres dunia tentang minyak. And then di situ saya juga pulang ke Indonesia kebetulan. Dan saya itu bersahabat dengan marhum Mas Nelwan Anwar. Sekaligus beliau juga guru saya. Seorang desainer juga. Exactly. Famous banget almarhum itu Nelwan Anwar. Menularkan, ilmunya mempengaruhi. Yes, ilmunya ke saya itu tidak tanggung-tanggung. And then beliau juga sangat. Jadi Mas Nanang belajar sama Mas Nelwan juga. Awalnya. Ya. Pada waktu itu ketepatan ada OPEC delegasi, Mas Nelwan itu ngajak saya, Nanang, ayo kamu ikut pameran sama Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional kalau nggak salah. Iya, betul. Ya, and saya berpikir, loh, Mas, aku kan pulang ini cuma untuk liburan. Saya nggak bawa ini barang-barang saya bilang itu. Tapi Mas Nelwan itu saking dekatnya saya, dia kalau ke rumah saya juga apa yang saya punya, maksudnya koleksi itu tahu. Kamu nggak usah ini bawa koleksi kamu yang di London, cukup yang di Jakarta aja kamu ini kamu create, and then kamu udah cukup. Itu sudah cukup, dia bilang. And then saya kurang puas ya dalam hati kata, aduh kalau seadanya begini, saya mau bikin pameran bagaimana? And then saya putar otak saya, oh yes, bagaimana kalau saya telepon saudara saya mengangkat batik aja. Zaman dulu itu pada tahun 91 itu sangat lagi tren ini batik Prada. Batik Prada. Ya, kalau batik Prada yang dulu itu batik Sutra Prada itu memang benar dari emas tintanya itu. Wow. Yes. Dari emas. Kalau ini bukan batik Prada nih. Kalau itu bukan batik juga. Oh, ini bukan batik. Bukan, itu motif batik. Motif batik, teman-teman. Saya berpikir yang saya pakai ini adalah batik, baju batik. Ternyata bukan. No, itu motif batik. Motif batik. Motif batik yaitu untaian padi. Untaian padi. Iya. Jadi bisa jelasin nggak, Mas? Apa sih batik itu? Oh, batik. Well, yang namanya batik itu dicoret dan dititik-titik. Itu batik. Batik dicoret dan dititik-titik. Batik. Dibat dan dititik. Kembali lagi tentang story kenapa saya ini. 91 itu ya saya diajak Mas Nelwan karena saya tidak siap dengan koleksi saya ini mengangkat batik-batik itu saya kreasikan dengan dengan bustier, dengan kardigan saya yang ada di Indonesia itu, sehingga di situ saya dekor di stall saya itu
batik yang warna-warni, karena zaman dulu pun juga yang casual itu sangat keren banget, yang batik tambal-tambal tapi warnanya tuh full color. Full color. Ya, karena saya suka sekali. Saya itu bawa di situ ada back cover juga, ada taplak meja, karena juga semuanya batik. Yes, Yeah. Karena saya juga pengen, ini pasti nanti laku. Tapi ini saya sisihkan sebenarnya. Ini my fashion, ini like home living, seperti home decor gitu. Tapi ya kesatuan semuanya itu tiba-tiba dengan kreasi saya, kita dekor, alhamdulillah itu sangat menarik dan orang-orang pada suka pada itu. Pada waktu itu, and waktu itu di saat bapak-bapaknya itu pada kongres, Yeah. ibu-ibunya itu pada diajak ibu menteri siapa ya dulu aku lupa. Acara OPEC itu kalau nggak salah 2 minggu atau berapa itu kita during OPEC itu kita tiap hari buka pameran. Tapi pada pertama hari itu saya itu kedatangan madam yang orang hitam, ya orang kulit hitam maksudnya, yeah. orang kulit hitam, Orang Afrika bukan? Dulu saya belum, yes pasti orang Afrika, tapi itu siapa dulu saya tidak tahu. Okay. Belum tahu. Well, datang ke booth saya, stall saya, dia bilang saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, sehingga satu kali waktu itu dia belanja ke saya itu 13.000 in US dollar. 13.000. Ya, sekali belanja. Ya, sekali belanja itu Ya. pada zaman OPEC, jadi bisa dilihat itu berapa rupiahnya pada saat itu. Yes, ya. And dia juga bilang oke, yang tadinya saya biasa-biasa, bukan hampir gimana, aduh kok begini ya, tapi ya itu hikmahnya. Yeah. Saya mengenalkan batik, ternyata batik saya disukain, yang ini saya bawa dari Solo, dari saudara-saudara saya. And dia belanja 13.000 in US dollar, and then 3 hari lagi dia membawa suaminya, yaitu Nelson Mandela. Dia belanja lagi 7.000. Wow. Yes. And pada waktu pertama kali dia datang, dia belanja itu masih Winnie Mandela dulu. Itu kawan-kawan saya pada termasuk Mas Nilwan Anwar, dia kasih selamat saya, Nana congratulations, kamu bisa ini the best sale mungkin hari ini. Yes, kamu tahu nggak itu siapa itu ini customer kamu tadi? Nggak tahu siapa. Betul, saya memang tidak tahu waktu itu ya. And itu Winnie Mandela. Saya bilang, Winnie Mandela siapa? Ya, memang saya Memang belum tahu bahwa itu ibu presiden ya? Iya, belum tahu. And then itu suaminya Nelson Mandela, presiden South Africa. Yeah. Nah, dalam hati yang hari hero itu, yang pahlawan ini guys itu. Langsung saya, iya. Baru di situ saya sadar bahwa customer saya pertama itu adalah beliau. Mas, artinya setelah Mas Nanang jadi desainer, terusnya pembatik, itu saya mau flashback ke belakang. Waktu kecil pernah punya cita-cita itu enggak? Kalau cita-cita belum ya. Cuma hanya mengalir aja. Tapi waktu dulu itu saya memang suka, dari kecil itu saya selalu suka gambar, saya selalu suka potong-potong kertas, potong-potong kain itu, sampai saya dimarahin sama ibu saya itu dulu. Jadi ya gimana ya kan, karena saya juga dulu itu waktu kecil itu hyperaktif gitu. Yeah. Ya jadi ya saya di samping saya suka gambar, untung nggak seperti anak sekarang yang kalau gambar di tembok, saya nggak. Saya cari apa aja, kertas apa. Ada media lain. Yes, exactly. Itu saya itu yang suka gambar itu dengan apa? Dengan arang. Karena kalau zaman dulu itu
memang ibu saya itu masaknya itu dengan tungku dan dengan kayu bakar zaman dulu. Oh Ya iya. itu kan ada arang ya, ada arang itu dari kayu. Itu saya bisa ini lukis. Jadi Mas Nanang itu waktu kecil melukis pakai arang. Iya. Ya, di salah satu di media-media yang didapat. Yes. Kayu di apa dia, tapi ya pernah juga di tembok, tapi tembok yang apa ya, yang bisa saya ini kan karena terus terang ibu saya tuh sangat orangnya tuh sangat apik banget. Ya, dan sama anak-anaknya itu Pokoknya juga, citranya ibu-ibu zaman dahulu ya Mas ya. Iya, itu sangat ya, alhamdulillah. Kita cukupkan sampai sini dulu part 1, nanti dilanjut ke part 2 ya. Bagaimana Mas Nanang bisa menciptakan batik yang harganya sangat fantastis. Ya, saksikan di part kedua. Aku ingin menjadi desainer batik pewarna alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.